Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat petani. Ini adalah video pertama saya di channel ini ya, video panjang. Jadi ini lahan cabai saya yang ditumpang sarikan dengan bawang daun. Nah, kegiatan saya hari ini mau menyelesaikan penanaman cabai rawitnya. Oh iya, untuk varietasnya ini cabai kaliber ya teman-teman. Nah, penanaman yang saya lakukan itu menggunakan metodenya Mas Udin ya, full menggunakan metodenya Mas Udin. Karena ini video pertama, jadi saya perkenalkan dulu. Nama saya Roni Wijaya. Alamat daerah saya di Desa Lebarjo, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Jadi Malang Selatan, teman-teman. Nah, sekedar informasi, ini lahan cabai rawit saya ini total populasinya sekitar 5.000 sampai 5.500 pohon ya. Sebelumnya itu sekitar kalau full sampai sana itu sekitar 6.500. Cuman itu masih ada tanaman kacang panjang. Jadi untuk sementara yang kita pakai untuk penanaman cabai rawitnya yang ini ya, sisanya ini. Ini bedengan sendiri ya teman-teman. Nah, ini bedengan sendiri cabai rawitnya. Ini baru 2 hari setelah tanam. Nah, ini saya ponjo sendiri. Ini sama istri ya, sama istri. Jadi ada sekitar 1 petak lahan yang masih belum ada tanaman cabainya. Nah, jadi untuk kegiatan saya hari ini itu sesuai dengan instruksinya Mas Udin ya. Mungkin teman-teman sudah tahu lah ya, Mas Udin atau Prof Udin itu siapa. Juga mungkin pernah nonton di video-video di channel yang lain tentang perawatan cabai metodenya Mas Udin. Jadi sebelum tanam itu beliau menganjurkan untuk melakukan pengocoran terhadap lahan yang hendak ditanam. Jadi sebelum tanam, baik itu 1 hari, 2 hari, atau sehari yang sama ya, hari yang sama, yang penting sebelum tanam. Nah, itu paling tidak ada 3 bahan obat-obatan yang dipakai untuk pratanam. Nah, apa saja nanti kita saksikan bersama ya teman-teman. Nah, seperti ini contoh cabai rawit kita tumpang sarikan dengan bawang daun ya. Bawang daun ini sekitar ya sama 2 hari, tapi sudah muncul daun yang baru ini ya. Sudah ada terubusannya yang baru. Jadi untuk pola tanam yang saya lakukan teman-teman itu selalu pakai metode tumpang sari. Tumpang sarinya biasanya kalau ndak bawang daun seperti ini, itu biasanya saya pakainya itu tanaman timun atau kacang panjang. Cuman karena untuk bibit bawang daunnya sendiri sudah cukup banyak, jadi semuanya ini saya tanami bawang daun. Sebelumnya untuk setiap video yang saya bagikan ke depannya sebenarnya bukan untuk bermaksud menggurui sahabat tani semua ya, teman-teman semua. Mungkin teman-teman yang nonton ada yang lebih berpengalaman dari saya. Bukan maksud saya untuk menggurui melalui video-video yang saya bagikan. Jadi yang saya bagikan ini hanya kegiatan keseharian saya merawat cabai rawit sesuai dengan metodenya Prof Udin. Ya, langsung saja kita saksikan obat-obat apa saja yang digunakan untuk pratanam. Cabai ini tidak bareng ya, karena ada 1 petak yang belum ditanami. Jadi setiap petak ini memang penanamannya nggak barengan, karena kita ponjonya sendiri ya. Nah, jadi ini dia 3 bahan yang saya pakai sesuai dengan metodenya Mas Udin. Jadi yang pertama itu kita pakai silika karbon. Ini saya pakai mereknya itu si Karbon Plus ya, silika karbon. Yang mana komposisinya ini ada arang karbon, silika, magnesium, kalium, sulfur. Kemudian ada batan, ada agensi hayati ya, seperti mikroorganisme penyubur tanah.
Nah, si karbon ini atau silika karbon ini sebenarnya bisa dijadikan untuk penyerapan pupuk ya. Kemudian dijadikan dasar bedengan juga bagus ini teman-teman. Nah, jadi si karbon ini penting sekali digunakan untuk pratanam. Selain untuk penyubur tanah, penyubur tanaman, juga bisa untuk menetralkan pH tanah dari tanah yang masam-masaman ya. Bentuknya ini adalah bubuk ya teman-teman. Untuk silika karbon sendiri sebenarnya bisa kita buat sendiri ya, pakai arang karbon. Di lahan satunya itu saya pakai arang sekam, bekas sekam penggiringan padi ya. Kemudian kita jadikan arang dan ditaburkan di lubang tanam. Tapi kalau teman-teman mau yang nggak ribet bisa beli ya, seperti yang saya pakai ini. Ini untuk harganya sekitar 70.000 untuk kemasan 1 kg. Nah, ini juga bisa dicampur dengan pupuk kimia ya. Yang pertama ya, wajib adalah silika karbon. Silika karbon ini juga bisa untuk menetralkan tanah dari bakteri ya teman-teman, dari virus, terutama virus seperti fusarium dan virus Gemini. Berikutnya yang kedua yang wajib juga asam humat. Untuk mereknya bebas ya teman-teman. Jadi bebas, teman-teman bisa pakai asam humat merek Power Soil dari Mitra Merdeka Tani, atau juga pakai asam humat merek-merek yang lain. Cuman kalau dari produk MMT sendiri saya lebih istilahnya lebih marem lah bahasa Jawanya, lebih seneng ya. Asam humat sendiri bisa dipakai untuk metode pengocoran atau juga penyepraian. Tapi kalau untuk dasaran lebih baik dipakai dengan sistem kocor ya. Jadi untuk asam humat sendiri bisa memperbaiki kondisi fisik, kimia dan biologi tanah, meningkatkan daya ikat tanah, dan juga untuk penyedia unsur hara terutama nitrogen dan fosfat ya. Nitrogen itu untuk pembentukan daun dan batang, sedangkan fosfat itu untuk pembentukan akar, perangsang akar, dan juga perangsang tunas-tunas baru ya, asam humat. Yang ketiga berikutnya Trichoderma. Teman-teman bisa pakai merek apa saja juga ya, jadi nggak harus sesuai dengan yang ada di video. Ini saya pakai Trichobac. Bisa juga ada Anfus atau juga yang botolan seperti Trichoderma Gold, dan masih banyak lagi ya. Nah, jadi 3 bahan ini yang akan saya pakai di lahan saya untuk pratanam. Nah, untuk dosisnya sendiri Trichoderma ini kita pakai 4 sendok makan untuk 1 tangki 25 liter, sedangkan asam humatnya saya pakai 2 sendok makan full ya. Kemudian untuk si karbon plus juga 4 sendok makan. Nah, nanti bisa kita lihat bareng-bareng ya. Ini dia penampakannya dari silika karbon ya teman-teman. Jadi bentukannya seperti serbuk arang. Ya mungkin memang bahannya salah satunya dari arang sekam ya. Nah, yang pertama kita ambil silika karbon 4 sendok makan. Tuh. Kita kucek-kucek dulu ya teman-teman. Kemudian asam humatnya 2 sendok makan. Teksturnya untuk asam humat yang Power Soil ini agak lengket ya, jadi perlu diaduk terus menerus. Ini contohnya, ini kalau disendok dia agak lengket. Nah, yang terakhir kita ambil Trichodermanya, ini juga 4 sendok makan.
Nah, jadi trichoderma ini teman-teman, jadi trichoderma ini itu manfaatnya untuk menjaga tanaman dari jamur dan juga patogen tanah. Biasanya yang kalau di tanaman cabai itu paling sering adalah jamur atau patogen dari fusarium ya. Nah, itu momok para petani cabai teman-teman, termasuk saya juga. Nah, untuk teksturnya sendiri trichoderma ini agak menggumpal ya, jadi perlu kita remas-remas pakai tangan. Kita bantu pakai tangan supaya dia ini hancur. Nah, kalau nggak kita hancurkan seperti ini, biasanya akan menggumpal di tangki kocor kita teman-teman. Akhirnya sulit untuk keluar airnya. Kita remat-remat seperti ini, kita tuang. Nah, kalau sudah penuh, ini kebiasaan saya teman-teman, kita aduk sampai rata. Kita kocor padi lubang tanam kira-kira 100 ml. Mungkin segini aja ya sahabat tani video saya hari ini. Nah, nantikan video saya selanjutnya, insya Allah minggu depan nanti saya update untuk perkembangan cabai rawit kaliber kita di 7 hari ya, 7 hari dari sekarang. Nanti kita akan melakukan pengocoran yang pertama untuk pemberian nutrisi perangsang akarnya. Selalu nantikan perkembangan cabai rawit kita. Jangan lupa untuk subscribe channel Petani Malang Selatan. Nanti kita pantau bareng-bareng perkembangan cabai rawitnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.